Kita beralih ke informasi selanjutnya. PMI Jember bantu PMR SMAN 2 Jember semprot disinfektan. Meningkatnya COVID-19 varian Omikron membuat sekolah-sekolah di Kabupaten Jember lebih waspada. Salah satunya SMAN 2 Jember. Palang Merah Remaja atau PMR SMAN 2 Jember berinisiatif melakukan penyemprotan ke seluruh penjuru sekolah agar guru, siswa, dan karyawan dijauhkan dari COVID-19 varian Omikron. Bersama relawan PMI, PMR SMAN 2 Jember bahu-membahu menyemprotkan disinfektan ekoenzim produksi sendiri yang dinilai lebih ramah lingkungan. Untuk mengetahui seperti apa giat penyemprotan cairan disinfektan di SMAN 2 Jember telah terhubung bersama kami, Kabid Pelayanan PMI Jember, Bapak Elvana Kusdianto. Halo, selamat sore Pak Elvana. Sore Mbak. Ya, Pak Elvana, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana PMI Jember turut membantu siswa-siswi dari PMR SMAN 2 Jember melakukan penyemprotan disinfektan pada Senin pagi tadi. Seperti apa Pak giat yang dilakukan bersama dengan PMR SMAN 2 Jember? Nah, setelah ini ya ada unsur kebetulan juga. Jadi ada di PMR itu sudah membuat ekoenzim itu 3 bulan yang lalu, dan kemarin hari Minggu kita panen. Nah, bersama dengan itu ada sebaran dari pemerintah terkait dengan untuk yang kelas 10 dan kelas 11 itu kegiatan belajar mengajarnya secara daring, karena ada beberapa indikasi beberapa sekolah itu berapa warganya itu terdampak oleh COVID. Nah, kita berinisiatif untuk melakukan kegiatan penyemprotan. Pertama tujuannya memang untuk menjaga agar keluarga dari SMA Negeri 2 mulai dari siswa, mungkin staf dan para pendidik atau pengajar juga aman dari penyebaran COVID-19. Nah, kita kenapa juga mengusulkan penggunaan ekoenzim karena lebih ramah dibandingkan penggunaan klorin yang sebelumnya, karena bila terkena makanan atau kena tanaman atau bahkan terkena kulit itu terasa gatal, itu kena tanaman itu kadang tanaman mati dan sebagainya. Justru kalau dengan ekoenzim yang lebih murah dengan konsentrasi yang sangat rendah sehingga amat irit dan ini lebih banyak manfaatnya. Apabila disemprotkan ke udara bebas bisa jadi pengganti desinfektan kimiawi. Terus kalau misalkan disemprotkan secara rutin ini bisa jadi semacam filter untuk udara, jadi penyaring udara dari polutan-polutan. Seperti yang kita ketahui kan posisi SMA Negeri 2 Jember itu di posisi tepi jalan raya, jalan besar, sehingga polutan yang mungkin bisa berdampak juga terhadap siswa-siswi atau warga sekolah. Nah, di zaman itu ekoenzim ini juga bagus apabila terkena tanaman karena akan menjadi semacam pupuk, dan bila terkena tanah akan menjadi semacam penguat untuk air di tanah, gitu Mbak. Iya, Pak Elvana, berbicara mengenai ekoenzim ini sendiri, sesuai yang Bapak sampaikan tadi bahwa PMR SMAN 2 Jember sudah membuat cairan ekoenzim ini sendiri sejak 3 bulan lalu. Jadi seperti apa sih Pak proses pembuatan cairan disinfektan ekoenzim ini Pak? Ya, kelebihannya gini Mbak, jadi kita bisa memanfaatkan limbah-limbah, entah limbah dapur yang berwujud kulit buah, sayuran, namun yang digunakan adalah limbah segar. Nah, karena biasanya dibutuhkan dalam pembuatannya, misalkan jumlahnya cukup banyak untuk 1 hari, itu bisa dicicil gitu, hingga sampai 14 hari pembuatan. Saya rasa ini lebih efektif kalau misalkan digunakan di rumah atau di sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang kita gunakan adalah limbah organik yang masih kondisinya segar. Nah, kemarin kalau kita berkegiatan, karena kita waktu itu limbah yang kita kumpulkan itu cuma sedikit, nah kita bisa survei keliling di sekitar sekolah aja, kita mendapatkan berapa pedagang jeruk peras, pedagang nanas yang limbahnya itu mereka buang. Waktu kita minta justru mereka berterima kasih karena kita membantu membuangkan. Nah, itu yang kita gunakan.
Baik, penyemprotan cairan disinfektan di SMAN 2 Jember menggunakan cairan ekoenzim. Berapa liter cairan ekoenzim Pak Elvana yang dibutuhkan untuk menyemprot beberapa ruangan di SMAN 2 Jember ini Pak? Nah, kalau kita gini, untuk penyemprotannya kan perbandingan 1:1000. Jadi untuk misalkan 1 liter atau 1000 ml kita gunakan cuma 1 ml aja, Mbak. Jadi untuk satu tangki yang biasanya kapasitas 15 liter, kita cuma butuh 15 mili atau kira-kira 1 sendok makan lah. Nah, tadi kita sudah melakukan penyemprotan, dibantu oleh dari staf dalam hal ini klinis servis dan sebagainya dari sekolah untuk penyemprotan. Adik-adik kami terbantukan oleh itu. Kita menggunakan tiga tangki aja, gitu. Sekitar 45 liter. Jadi kita cuma sedikit yang kita gunakan. Berarti dapat diartikan bahwa cairan ekoenzim ini sendiri praktis dan ekonomi seperti itu Pak Elvana, di mana membuatnya pun mudah dan persentase perbandingan pencampuran airnya hanya sedikit seperti itu. Ya, benar Mbak Adang. Jadi saya instruksi dari PMI Pusat, dari ketua kami dari PMI Pusat itu Pak Yusuf Kala. Jadi diimbau seluruh PMI di Nusantara ini sebaiknya menggunakan ekoenzim sebagai pengganti desinfektan kimiawi, karena seperti sudah diketahui cukup ramah lingkungan, dan dari hasil uji lab memang 2 kali waktu uji di UI itu memang belum signifikan karena persentase yang digunakan itu cukup besar, 1:100, 1:200. Nah, kemudian dilakukan uji lab lagi di BB itu dengan perbandingan yang lebih tinggi, justru itu lebih signifikan terhadap untuk penggunaan sebagai desinfektan. Iya, Pak Elvana, PMI Jember turut membantu siswa-siswi dari SMAN 2 Jember untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Apakah PMI Jember juga bersedia Pak membantu warga lainnya jika ingin meminta pihak PMI melakukan penyemprotan di wilayahnya Pak? Ya, siap. Jadi gini wujudnya, kami lebih suka misalkan adanya melibatkan warga sekolah misalkan dalam ini kegiatan yang berbasis sekolah atau kegiatan yang berbasis masyarakat. Misalkan masyarakat ini punya alat dan sebagainya, nah kita juga bisa membantu dengan bahan, karena ekoenzim kan harus dibuat selama 3 bulan. Jadi bolehlah kita memulai pembuatan sekarang. Untuk pengaplikasiannya bisa minta ke PMI atau ke komunitas ekoenzim yang ada di Jember. Jadi mereka bersedia. Karena komitmen kami adalah ekoenzim ini tidak kita perjualbelikan, Mbak. Jadi diberikan secara gratis seandainya masyarakat itu menginginkan. Ya. Bagaimana Pak Elvana prosedur untuk meminta bantuan kepada pihak PMI ini Pak? Nah, seperti biasa Mbak, ya cukup dengan cara administrasi aja, lewat surat menyurat. Jadi ada surat resmi misalkan dari kelompok masyarakat, bisa dari RT atau RW-nya, mengajukan surat ke PMI terkait dengan permohonan misalkan bahan, atau kalau misalkan belum punya alat, bisa kita bantu alat. Nanti kalau wilayahnya cukup luas, berarti kita menggunakan kendaraan besar seperti truk atau kendaraan yang kita miliki di PMI. Ya, terakhir Pak Elvana, saat ini COVID-19 varian Omikron sudah masuk ke Indonesia. Silakan Bapak bisa menghimbau warga, khususnya warga Kabupaten Jember, untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada seluruh warga atau masyarakat Jember. Diharapkan kita tetap waspada, jangan lengah. Omikron atau bahkan mungkin kalau ada varian-varian lain dari COVID ini, jelasnya masih ada, dan tentunya kita tetap waspada, tetap jaga diri, tetap disiplin dalam hal prokes. Jadikan ini bukan sebuah hanya kewajiban aja, jadikan ini sebagai gaya hidup, sehingga kita terbiasa menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya.
Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kabid Pelayanan PMI Kabupaten Jember, Bapak Elvana Kusdianto atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Elvana, selamat sore. Sama-sama. Selamat sore Mbak.